Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita dapat berjumpa pada hari ini di dalam perenungan singkat firman Tuhan. Saudara-saudaraku, saya percaya kita semua di dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan damai sejahtera. Nah saudara-saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam seluruh aspek hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa kalau hari ini kami datang kepada Tuhan untuk dapat menyenangkan hati-Mu. Rindu merenungkan firman Tuhan. Ajar kami, urapi kami sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami. Kami rindu untuk dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat memahami dan dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Tuhan memberkati semua kami yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Siap untuk diutus. Kita boleh belajar firman Tuhan yang tertulis di dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab ini bersama-sama. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Amin. Kita sudah membaca sebagian dari firman Tuhan ini. Mari kita lebih dalam lagi untuk dapat menyikapinya. Saudara-saudaraku, arti nama Yunus bin Amitai adalah merpati di dalam kebenaran. Dari segala jenis unggas, hanya burung merpatilah yang tidak memiliki empedu. Saudaraku, Yunus mendapatkan panggilan secara spesifik dari Tuhan. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang disampaikan kepada Yunus membuat Yunus berpikir dua kali. Kota Niniwe begitu jahat, untuk apa diselamatkan? Dan untuk apa pula aku harus repot-repot menghadapi resiko untuk menyelamatkan kota yang seperti itu? Kira-kira seperti itulah isi pikiran Yunus saat itu. Dan ia pun memutuskan untuk lari dari Tuhan. Apakah mungkin? Tentu saja Yunus tidak bisa lari dari Allah ataupun lari dari Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Yunus. Yunus tetap bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dan ia pergi ke Yafo untuk mendapat kapal dan berangkat ke Tarsis. Setelah ia membayar biaya perjalanannya, ia pun naik kapal untuk berlayar bersama-sama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, ini adalah sebuah pilihan yang gegabah. Karena kita tahu ia kemudian mengalami badai besar di tengah perjalanan. Dan ia mendarat di dalam perut ikan yang pasti berbau sangat busuk. Saudara-saudaraku, bukan hanya 1 atau 2 jam, tetapi 3 hari 3 malam lamanya ia berada di perut ikan. Dan akhirnya Yunus pun menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain selain harus taat kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memakai caranya yang lemah lembut ataupun keras untuk menundukkan orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan untuk dipilih dan diutus. Saudara-saudaraku, Tuhan secara tegas sudah menyatakan bahwa bukan kita yang memilih Dia, tetapi Tuhanlah yang telah memilih kita.
Seperti firman Tuhan yang berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Saudara-saudaraku, melalui ayat ini kita boleh kembali melihat apa yang sudah Tuhan tetapkan sejak awal. Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat-Nya yang tercurah atas setiap kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus sungguh memberikan kita panggilan yang membuat kita memiliki suatu kehormatan. Dan juga saudara-saudaraku, memang tidak gampang untuk belajar taat kepada panggilan Allah. Sebab bukan kuat ataupun hebat kita yang kita perlukan, tapi bagaimana kerelaan hati, kesediaan kita untuk menuruti setiap kehendak Tuhan, karena kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita boleh belajar ketika Tuhan menyuruh, sebenarnya Tuhan sendirilah yang bekerja dan memakai kita. Tuhan tidak membutuhkan ahli-ahli ataupun orang-orang yang sudah expert untuk dapat melakukan firman-Nya. Yang Tuhan butuhkan adalah orang yang memiliki hati yang rindu untuk dapat mengasihi orang lain, yang dengan penuh sukacita dapat menuruti panggilan Allah. Yunus sudah melakukan hal yang keliru, dan ia pun sudah mendapatkan pelajaran. Dan melalui firman Tuhan ini, kita jangan lari dari panggilan Allah. Biarlah kita menjadi orang yang taat, siap untuk Tuhan utus. Dan ketika Tuhan menanamkan sesuatu dalam diri kita untuk dikerjakan, biarlah kita taat lebih dini. Saudara-saudaraku, jangan sampai kita mengulangi kekeliruan Yunus untuk taat kepada Allah. Saudara, adalah sebuah kehormatan besar ketika Tuhan mau memakai kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur dan kita melakukan yang terbaik dengan penuh sukacita atas setiap tugas yang sudah kita miliki. Nah, saudara-saudaraku, kita sebagai orang Kristen yang diutus di tengah-tengah dunia ini, marilah kita bangkit, kita menjadi orang yang berdampak dan maju terus di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya bagi transformasi Indonesia. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Tuhan kuduskan setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh mau taat kepada firman-Mu. Kami tidak melarikan diri dari panggilan Tuhan. Kami siap diutus kemanapun kami pergi. Kami siap diutus ke tengah-tengah dunia ini. Dan dimanapun kami berada saat ini, berkati kami. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh mengasihi orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Dan biarlah melalui kasih Kristus di dalam kami dapat menyebar, menular kepada setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, terus berkarya dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.